Maaf ya teman-teman semuanya, hari ini ada gangguan teknis. Jadi hari ini akhirnya nggak bisa live YouTube, tapi ini saya record. Nggak tahu ini kenapa kok nggak bisa ini ya, bisa terrecord di YouTube-nya. Oke, nggak apa-apa, karena jadi udah sangat molor. Saya mohon maaf sekali. Nah, untuk pagi hari ini hari ini bertepatan tanggal 28 ini ya, Oktober, hari apa teman-teman? Hari Sumpah Pemuda. Oke, hari ini saya Cynthia yang akan memandu teman-teman hari ini kegiatan Pena Siswa. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar ya teman-teman. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya sudah tahu belum hari ini materinya dari siapa? Ayo, siapa? Oke, oke. Oke, jadi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Vina. Mbak Vina ini dari SMK 8 Malang, yang mana materinya yaitu tentang liputan lapangan ya, Mbak. Ya, benar. Oke, ya silahkan untuk Mbak Vina bisa mulai share screen. Oke. Pertama, suara saya terdengar. Ya, Terima kasih kesempatannya Mbak Cynthia. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya berkesempatan membagi beberapa ilmu dan pengalaman saya terkait belajar liputan lapangan. Ini sebelumnya share screen saya sudah keluar belum? Sudah, Mbak. Oke. Eh, Sebentar ya. Nggak bisa dipencet. Oke. Apa itu liputan? Liputan, atau yang biasa disebut reportase, adalah suatu aktivitas untuk mengumpulkan data-data yang nantinya digunakan untuk membuat suatu tulisan, baik tulisan ilmiah maupun karya-karya populer. Nah, dalam istilah jurnalis, liputan berarti apa yang dilihat, dirangkum, dan dituangkan ke dalam informasi berupa sebuah berita. Jadi, secara singkatnya itu, liputan itu kita nyari informasi, naik data, nantinya data-data tersebut tuh kita tulis ke dalam sebuah berita. Nah, jenis liputan itu ada dua. Yang pertama, liputan langsung di lapangan, dan liputan kurasi dari media sosial. Kalau liputan langsung di lapangan, kita datang langsung ke lapangan dan melakukan observasi serta wawancara. Sedangkan kalau liputan kurasi dari media sosial, kita ambil dari suatu media sosial yang nantinya itu kita masukkan ke dalam berita. Jadi perbedaannya ada di langsungnya ya, langsung dan tidaknya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang liputan lapangan. Liputan lapangan itu berarti mengambil data dan informasi langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi itu mengamati sebuah objek. Apa objek yang kita amati? Ya, objek yang kita liput. Sedangkan wawancara itu kita uh, mengajukan beberapa pertanyaan ke dalam ke narasumber. Sorry. Nah, um, dalam liputan lapangan itu kita harus menganut prinsip ini. Trust but very skeptical but not cynical. Artinya, kita harus percaya, tapi kita harus sangat skeptis, tapi tidak
sinis. Jadi kita tuh percaya, cuman kita kayak ragu-ragu gitu loh. Nah, dari ragu ini akan membangun rasa ingin tahu dan kiri sehingga data yang kita ambil itu lebih jelas dan berita yang kita buat itu lebih berkualitas. Nah, dalam liputan lapangan itu ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama riset, pengambilan data dan gambar, serta penulisan berita. Berikut akan dijelaskan langsung di langkah-langkahnya. Yang pertama, riset pendahuluan. Di riset pendahuluan ini kita cari tahu tentang objek yang diliput. Nah, ini berupa 5W dan 1H. Who says, what, at, where, and when, so, why, and then how. Jadi, siapa yang mengatakan apa, di mana dan kapan, dan bagaimana, serta kenapa. Lalu yang kedua, fokus berita. Fokus berita ini gambaran berita apa saja yang kita tulis. Bisa mengapa itu penting atau menarik pembaca, dan mengapa mereka peduli pada berita ini. Fokus berita ini penting karena nantinya ini akan membantu sekali dalam menyusun beritanya. Terus yang ketiga ada mengumpulkan data. Di mengumpulkan data ini kita datang langsung ke lapangan, kita melakukan observasi dan wawancara. Observasi kita mengamati dan memperhatikan, mencatat atau rekam hal-hal yang penting dan menarik. Termasuk kutipan-kutipan langsung. Ini kutipan langsungnya kita bisa masukkan 2-3 di dalam beritanya. Cuman kalau misalnya menurut teman-teman ada yang lebih menarik, itu bisa dimasukkan lebih, cuman jangan kebanyakan juga. Lalu yang kedua, wawancara. Wawancara ini untuk data yang lebih rinci dan jelas juga untuk memastikan fakta-fakta yang telah kita ambil tadi di data-data. Lalu yang keempat, ini juga penting pengambilan foto dan video, stok dokumentasi untuk berita. Lalu yang kelima, menuliskan liputan. Dalam menuliskan liputan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beritanya harus mengandung jawaban dari 5W dan 1H. Jadi di dalam berita itu terjawablah pertanyaan dari 5W1H ini. Lalu pilih informasi yang penting dan menarik saja. Yang keempat, ikuti fokus berita yang ditentukan. Jika tidak sesuai bisa diganti. Jadi selain membantu, kalau misalnya tidak sesuai pun bisa diganti ya teman-teman. Lalu yang kelima, piramida terbalik. Ini maksudnya itu data yang penting itu ada di atas, jadi semakin ke bawah itu semakin kurang penting. Lalu yang terakhir, judul yang menarik dan menggambarkan si berita. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya bikin judulnya itu awal-awal, kan sebelumnya kayak kurang tahunya. Jadi dibuat setelah kita data-datanya itu, jadi udah tahu beritanya, baru kita bikin judul yang menarik sehingga dapat menggambarkan isi beritanya. Nah, dalam berita kita tulis itu apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, piramida penting itu di atas, lalu ke bawah itu yang lebih kurang penting. Lalu yang kedua, straightforward. Ini beritanya itu apa aja. Jadi kayak kita tuh nggak perlu nulis yang sampai detail banget, pokoknya intinya ada gitu. Nggak usah kayak mikir, oh membadir nih, kalau nggak dipakai itu nggak usah. Karena kalau misalnya kebanyakan tuh membaca juga males gitu kan bacanya. Terus yang ketiga, ekonomi kata efisien. Jadi kita nggak usah. Terus yang keempat, kutipan singkat dan menarik. Ini kita pilih dari kutipan-kutipan yang sudah kita rekam, kita catat, itu kita pilih yang paling singkat dan menarik. Lalu yang kelima, kalimat singkat dan sederhana. Ini nanti akan membantu membaca itu lebih mudah dalam memahami materinya. Lalu yang keenam, konteks berita jelas. Jadi apa yang kita liput itu jelas dalam berita yang kita tulis. Kan nanti baca nggak bingung. Terus fakta. Nah, dalam melakukan liputan itu kita sifatnya netral ya teman-teman. Kita tuh harus menyampaikan fakta, bukan opini, bukan yang kita rasakan kayak pendapat itu tidak diperkenankan. Lalu ada hindari akronim. Akronim itu gabungan dari suatu kata. Itu lebih juga ini teman-teman. Misalnya saya contoh dari workshop yang kemarin saya liput, itu kan itu yang narasumbernya itu menyampaikan beberapa hal. Nah, salah satunya itu
kayaknya hari itu nggak tahu ya kok banyak ini. Oke, mungkin teman Iya, direkam. Biasanya itu orangnya yang menyampaikan itu kata-katanya kurang jelas atau enggak ya cepetan. Nah, itu solusinya gimana ya, Mbak? Kan biasanya kurang kurang jelas itu solusinya biar enggak salah kata itu gimana ya, Mbak, solusinya? Terima kasih. Yang bisa ya silakan Mbak Vina langsung dijawab. sebetulnya menjawab ya. Kan kalau itu ada secara kan itu harus yang sesuai fakta. Jadi kalau misalnya salah pun itu Ini ya. Jadi kita di MCC teman-teman. Jadi koneksinya kayaknya lagi ini masalah keluar masuk. Oke. Gimana Mbak Laidin? Sudah terjawab ya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Coba Mbak Vina sambil buka awal lagi Mbak. Berapa bahasa? Silakan Mbak Gani. Nah, intinya saya rame, teman. Jadi intinya itu kalau liputan lapangan yang perlu kita saya udah dibahas sebelum Mbak. ada riset dulu. Mana? Ini yang nomor 2 awal, Mbak. Oke, ya wis stop di situ dulu ya. Sambil saya rangkumkan. Karena ini teman-teman kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Jadi biar mau liputan lapangan itu kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita liput gitu. Misalkan nih mau tidak event ya paling. Jadi liputan lapangan itu teman-teman ini kayak di lapangan itu pasti sesuatu yang pasti ada aja yang terjadi dan itu membuat membuat kita itu harus ambil ini sih, ambil kayak istilahnya gerak cepat gitu. Misalkan kalau misalkan apa namanya, dan kadang itu eh mas saya untuk ketika liputan lapangan. Jadi gini, jadi teman-teman itu harus tahu dulu ya, misalkan mau yang mau diliput itu nah apa dulu kayak gitu. Misalkan event lah, untuk liputan lapangan event itu lebih mudah teman-teman. Jadi karena dia lebih terkondisi gitu daripada misalkan teman-teman harus meliput kayak bencana alam, terus kemudian kecelakaan kayak gitu. Karena pasti kondisinya di lapangan itu pasti pasti bakal berubah cepat. Kalau misalkan di event itu dia lebih lebih stabil gitu. Jadi kalau event itu lebih gampang banget sih teman-teman. Jadi kayak misalkan udah event kan kita kadang udah dapat bocorannya. Kegiatannya apa, narasumbernya siapa, itu lebih gampang banget gitu. Karena kan kita cukup narasumbernya udah jelas gitu siapa yang mau kita wawancarai. Terus kemudian juga kita kadang kan dari penyelenggara aja kan kita nggak bisa nanyain rundownnya kan. Jadi rundown kegiatan itu apa kayak gitu. Jadi pasti pasti lebih terisi, dan itu lebih gampang banget. Kan kita nggak langsung wawancara gitu, nggak langsung wawancara narasumbernya, tapi kita bisa misalkan narasumber kan memberi, misalnya kan ngasih memberi speech speech gitu kan. Nah, saat itu teman-teman itu
gampang gitu loh, bisa ngutip dari apa yang berbicarakan kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan teman-teman harus liputan kayak kejadian bencana alam, terus kemudian kecelakaan, itu kan pasti di lapangan itu sangat tidak terkondisi gitu. Jadi teman-teman harus inisiatif, harus cari, oh siapa ya kira-kira yang bisa saya bisa bisa diwawancarai. Misalkan pasti waktu yang misalkan kecelakaan ya. Kalau kecelakaan kayak gitu pasti yang kita wawancara itu kan siapa kira-kira? Kalau menurut teman yang bisa kita ambil wawancara gitu siapa? Saksinya, Mbak. Siapa sih yang jawab tadi? Siapa yang tadi yang jawab? Oke, saksi. Nah, kadang, nah itu saksi ya. Nah, selain itu ada lagi kira-kira. Nah, biasanya kalau misalkan nih kecelakaan, ya mungkin saksi pertama. Kemudian kedua siapa? Ya, keluarga korban. Masalahnya keluarga korban, kalau misalkan kecelakaan kan keluarga korban kemungkinan kan belum ada di lokasi kan pasti. Nah, yang bisa kita, yang paling utama sebenarnya adalah polisi. Karena kan si polisi yang jadian kan, kita panggil polisi kan. Nah, itu polisi yang bisa kita wawancarai kayak gitu. Nanti bisa dikembangkan lagi kayak saksinya, terus kronologinya kayak gitu. Itu karena itu tadi kita harus tahu narasumber kita yang bakal kita wawancara itu siapa kayak gitu. Terus juga selain itu kan juga misalkan juga apa ya, dana kayak gitu kan kita harus melihat juga misalkan bencana itu pasti orang yang punya wewenang di situ kayak gitu. Kalau misalkan bencana atau nganu atau apa ya ya itulah dari itu kecelakaan. Tapi intinya sebenarnya kalau kita nulis itu sebenarnya polanya sama sih kalau menurut saya. Jadi kayak misalkan kecelakaan itu pasti polanya ya ya emang 5W1H itu gitu loh. Jadi ya pasti siapa apa kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman harus istilahnya itu harus siap juga kayak gitu. Misalkan mau berangkat atau liputan harus mikir nih 5W1H-nya apa. Itu udah penting banget sih itu. Kayak siapa yang korbannya, terus siapa yang bisa diwawancarai kayak gitu. Terus apa apa namanya? Apa sih eh apa topiknya apa kayak gitu, terus gimana kapan dan mengapa kok bisa kecelakaan itu kenapa kayak gitu. Itu mungkin dari sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu, silakan ya. Nggak ada. Itu sih intinya liputan lapangan sih itu. Jadi dan, dan liputan lapangan ini juga ini sih eh, ya memang melatih kita untuk berani gitu. Ini saya juga pernah cerita pengalaman liputan lapangan itu waktu itu emang ini sih kita harus benar-benar ambil inisiatif kayak gitu. Jadi ketika itu saya diminta liputan lapangan wawancara siapa sih? Bu Arumi, istrinya Pak Emil. Tahu teman-teman? Tahu Pak Emil siapa? Siapa? Wakil Gubernur Jawa Timur. Ya betul. Aku bisa jawab. Ya betul. Nanti saya kira ada yang nggak tahu Pak Emil siapa. Oke, wakil Bu Arumi itu istrinya Pak Emil itu tadi ya, wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, waktu itu acaranya emang saya kira itu bakal dibalut kayak semacam apa ya, kayak terkondisi gitu. Jadi misalkan di balai warga kayak gitu, di balai desa atau gimana, terus nanti ibunya ngasih speech kayak gitu. Saya kiranya tuh kayak gitu. Waktu itu saya diminta Pak Bandi EJSC teman-teman. Jadi Mas Arvindo, Pak Bandi itu minta ke Mas Arvindo, kemudian kan akhirnya saya yang harus turun ke lapangan. Habis itu akhirnya ternyata kondisinya itu ibunya tuh ke ini, ke itu loh ke Dinoyo yang keramik-keramik itu loh, kampung keramik itu loh kalau nggak salah. Ya, di kampung keramik itu.
posisinya saya kira itu posisinya ibunya bakal ngasih speech di balai desa kayak gitu loh, kayak gitu, atau di balai warga kayak gitu. Ternyata enggak. Waktu itu saya telat karena posisinya saya belum siap-siap dan ibunya udah di apa di tol Karanglo ya, Karanglo ya itu, pokoknya di situ. Akhirnya saya telat, dan waktu itu hujan-hujan teman-teman, gerimis gitu. Saya datang, loh kok sepi, maksudnya kok sepi, cuman tapi saya lihat Bu Arumnia itu udah ini udah selesai dari jadi ibunya cuma mengunjungi kayak salah satu rumah warga itu yang memproduksi si keramik itu. Nah, posisinya "Loh, kok udah selesai gitu kan. Aduh gitu kan. Saya mau nggak mau kalau biar saya dapat karena kan sudah istilahnya udah diperintahkan ya, udah diminta buat wawancara gitu kan. Saya kan nggak mungkin harus pulang lagi kan kayak gitu. Akhirnya dan saya itu ya memang jarang ya kayak wawancara dia kan ibunya kan ya sekelas gubernur kan istri wakil gubernur kan. Nah, saya mau nggak mau saya nekat buat langsung wawancara, langsung doorstop itu, benar-benar langsung doorstop. Jadi benar-benar langsung ya langsung wawancara langsung dan itu saya nggak menyiapkan pertanyaan sebenarnya. Belas saya nggak menyiapkan. Jadi teman-teman jangan ditiru kayak gitu. Nah, tapi apa yang saya pegang itu yaitu adalah 5W+1 itu tadi. Itu yang jadi waktu itu ada waktu mungkin berapa menit gitu kan ibunya masih foto-foto kan sama warga sekitar kan masih foto-foto gitulah. Waktu itu saya langsung minta kayak mungkin sekretarisnya atau siapanya itu, Bu, saya mau wawancara ke ibu ini gitu kan langsung gitu. Oh iya Mbak, sebentar ya ibunya masih foto-foto. Akhirnya ibunya masih foto-foto dan di waktu speed itu ini saya menyiapkan apa yang mau saya tanyakan kayak gitu. Dan itu sebenarnya untuk liputan lapangan itu kan kita sebenarnya cuma butuh ya mungkin ini ya kalau liputan lapangan wajib kan yang pakai kutipan langsung. Jadi saya mungkin cuma butuh 2 sampai 3 kutipan lapangan kayak gitu. 3 kutipan lah kayak gitu. Buat jadi satu artikel gitu. Jadi akhirnya saya di waktu sela-sela itu saya nyiapkan ininya yang mau saya tanyakan. Akhirnya saya langsung wawancara ibunya. Dan ibunya alhamdulillah welcome sih waktu itu. Nah, itu kondisinya juga lumayan terkondisi sih menurut saya. Lebih 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 terkondisi daripada misalkan kita wawancara di kayak misalkan bencana alam itu jauh lebih tidak terkondisi menurut saya. Kayak gitu. Jadi biar saya misalkan saya udah tanya ke ibunya, terus saya juga ini biar artikel saya lebih panjang. Jadi selain pertanyaan dari ibunya itu kan ada istilahnya ketua paguyubannya kan. Jadi saya wawancara juga ke ketua paguyubannya, saya juga minta pendapatnya kayak gimana. Yaudah, akhirnya jadi itu. Akhirnya jadi. Nah itu mau nggak mau kalau misalkan saya nggak berani waktu itu, saya nggak dapat berita kayak gitu. Udah, terus akhirnya kemarin itu saya dapat testimoni, ya, semacam testimoni sih dari Pak Bandi itu. Pak Bandi bilang ke Mas Arvendonya, bilang gini, ini ya mbaknya kok berani ya kayak gitu. Terus saya juga tanya loh, kalau misalkan saya wartawan nggak berani, ya saya nggak dapat berita, kan kayak gitu kan konsekuensinya. Nah, gitu teman-teman. Ini pengalaman saya ketika ini, ketika wawancara di lapangan kayak gitu. Nah, makanya itu saya bilang lebih enak, karena kan saya juga lebih banyak ini sih sebenarnya, lebih banyak wawancara di kampus ya, di kondisi kampus, dan di kondisi kampus itu lebih, narasumbernya itu emang lebih kayak, kita tahu background-nya, terus kemudian sih kayak gitu. Itu teman-teman. Mungkin ada yang mau tanyakan? Apakah tadi pertanyaan ini ya? Saya nggak terlalu cepat-cepat kan ya? Jelaskan ya. Halo, udah? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bercerita nih? Teman-teman saya punya pengalaman lapangan, mau sharing pengalamannya kayak gimana kayak gitu. Yes, silakan. Ada? Ini kalau nggak ada, berarti kita akhiri loh. Saya izin bertanya, Mbak. Oke, silakan Mbak Putri. Nah, kan biasanya kalau nulis artikel itu kita pakai keyword biar apa namanya ada di urutan paling atas.
Nah, kalau hasil Nah, liputan lapangan itu masih mengejar keyword itu juga, apa lebih ditekankan ke beritanya saja? Gitu, Mbak oke. Cynthia, Mbak Vina. Terima kasih. Ini saya, Mbak Vina mungkin ada pendapat dulu, Mbak. Silakan dijawab, Mbak. Jadi akhirnya saya jadi pematerinya. Silakan Mbak Vina. Eh, Kalau dari saya, ya pakai keyword, cuman keywordnya cuman misal liputan webnya itu. Ya, ya. Kalau menurut saya juga sama ya pendapatnya sama dengan Mbak Vina ya. Kalau misalkan bisa untuk keywordnya ya kita pakai keyword karena kan kita media online ya teman-teman. Jadi ya biar kita juga dapat traffic kan juga salah satunya juga dengan adanya keyword itu tadi sih. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan nih kalau ini case-case khusus ya. Kalau misalkan kita udah cepat-cepat ya buru-buru kayak gitu, mungkin emang nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak pakai keyword. Tapi sebenarnya bisa kok, bisa bisa aja kok kita pakai keyword. Misalkan kalau kecelakaan kan memang kecelakaan apa di mana kayak gitu. Misalkan kecelakaan di Malang kayak gitu. Kecelakaan pick up dengan bus di Malang kayak gitu sih. Itu bisa jadi keywordnya. Itu tadi sih kembali teorinya kan PPT kan, apa people place things itu kayak gitu. Hmm. Baik, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Mbak Putri. Mungkin ada lagi teman-teman, silakan. Silakan dari teman-teman yang join offline hari ini. Harus ada satu yang tanya. Ayo, iya, kalau nggak gini nggak ada yang bertanya ini. Harus ada satu nih yang bertanya, silahkan. Termute. Sambil termute ya. Sambil nunggu teman-teman yang hadir di MCC hari ini bertanya, harus ada satu nih. Kalau nggak satu bertanya nggak diakhiri nih. Jadi harus ada satu perwakilan terserah siapa. Mungkin bisa diceritakan Mbak Vina buat pengalamannya ketika liputan lapangan langsung. Oh, boleh. Jadi beberapa kali kan saya liputan workshop kan. Awalnya saya nggak bisa. Kayak gimana caranya? Soalnya waktu itu mas disuruhnya cuman kamu datang ke workshop terus meliput. Nah, saya bingung waktu itu. Terus karena waktu itu saya bingung nggak persiapan apa-apa, akhirnya itu sepanjang workshop berapa jam ya? Nah, 2 jam setengah itu saya rekam semuanya itu karena saya nggak tahu kan gimana caranya. Nah, karena itu tuh jadi kayak susah banget terus lama jadinya. Terus seiring waktu, seiring workshop liputan-liputan, itu kan pengalamannya udah nambah. Itu jadi lebih tahulah tekniknya. Jadi kayak awal-awal tuh sebelum berangkat itu harus nyiapin kerangkanya dulu. Itu kayak riset dulu lah. Terus habis itu baru berangkat, itu udah paham soal isu atau objeknya, baru nanti di sana di workshop yang kita liput itu fokus dengerin sama nulis, jadi kayak multitasking, dengerin sama nulis nyatet, terus sama kayak ngira-ngira menurut saya penting dan menarik itu apa dari kutipan langsung baru saya rekam. Nah, kalau udah gitu tuh kalau sampai rumah kan tinggal dibikin artikelnya, artikel gitu, nah itu jauh lebih cepat. Itu aja sih Mbak. Oke, oke. Iya benar. Jadi ini ya, saya juga mengawal teman-teman ya yang pemula yang apa itu. Itu juga dulu itu ada siswa ini sih siswa yang PKL juga yang dia belajar buat liputan lapangan. Siapa ya itu? Dulu atau sekarang gitu saya lupa. Pokoknya dia itu liputan lapangan. Oh iya, dulu kayaknya peserta magang sebelumnya ada. Jadi dulu itu liputan lapangan tapi dia itu nggak ngerekam. Itu benar-benar ini sih. Ya kita bukan nggak nyatet dan tidak direkam. Nah, gimana dia mau nuliskan apa yang mau dia tulis kayak gitu.
Nah, kalau memang zaman dulu belum ada perekam ya jangan nulis kayak gitu. Tapi kan sudah ada perekam itu sudah sangat ini sih memudahkan banget kayak gitu. Terus itu benar ya yang dikatakan Mbak Vina daripada kita merekam misalkan daripada kita merekam dari awal sampai akhir itu sangat kita tuh nggak tahu gitu loh mau yang mana yang mau kita ambil pentingnya kayak gitu. Jadi makanya itu tadi yang tadi saya bilang harus tahu narasumbernya. Berarti kalau misalkan kayak workshop itu pasti yang diambilkan untuk yang narasumber utama kayak gitu. Atau kalau enggak misalkan dibuka oleh misalkan oleh wali kota kayak gitu ya nanti bisa ditambahkan misalkan speech-nya dari wali kota itu kayak gimana itu bagian itu aja yang direkam kayak gitu kayak gitu. Dan kadang juga teman-teman gini, kalau ketika nulisnya itu yang bikin ini sih. Jadi teman-teman itu nulisnya itu kadang kalau yang pemula itu kadang ditulis dari awal sampai akhir, dari mulai kayak apa namanya break kayak gitu, terus habis itu kayak misalkan dibuka menyanyikan lagu Indonesia Raya itu biasanya kadang ditulis kayak gitu dari awal sampai akhir. Itu kayak nggak perlu gitu teman-teman. Jadi langsung aja ke pokok intinya gitu kan. Teman-teman kan bukan ini yang kayak apa ya, bukan humas gitu ya yang harus menuliskan di awal. Jadi bisa langsung aja misalkan workshop apa tentang pendidikan kayak gitu langsung aja intinya workshop itu yang disampaikan oleh pemateri itu apa itu diambil kutipannya itu misalkan peserta tanya terus kemudian penggambaran itunya tuh buat taman aja kayak gitu jadi nggak usah perlu sampai nulis dibuka lagu apa jika lagu Indonesia selanjutnya dibuka oleh ini kayak gitu tuh nggak usah jadi langsung aja intinya materi workshop itu apa kayak gitu gitu guys ini ada pertanyaan sudah ada yang tanya. Tanya Mas Wisnu, Mas Ezra, jadi Dayo silakan satu harus satu ini tanya. Ayo Mas Sinata, Mas Raffi, Daniel, nggak ada. Hmm. Oke, kayaknya teman-teman sudah pada paham semua ya kayaknya ya sih. Intinya itu sih teorinya itu ya kayak gitu. Itu persiapannya yang perlu kita lakukan. Tapi nanti pasti ya itu tadi kalau sudah di lapangan itu pasti teman-teman bakal ini sih. Jadi kalau pengalaman di lapangan itu bakal teman-teman bakal paham lebih paham gitu sih kalau udah di lapangan kayak gitu. Itu guys. Ada? Nggak ada yang bertanya? Ya udah kalau memang nggak ada bertanya, mungkin teman-teman sudah paham semuanya ya. Terus itu eh, mungkin kita akhiri saja untuk penat siswa pada pagi hari ini ya. Untuk minggu depan siapa pematerinya? Oh saya ya. Oh, oh iya kayaknya saya kayaknya. Ya kita Sabtu depan kita ketemu di Zoom. Kayaknya saya sebagai pematerinya ya. Kita coba lihat ini jadwalnya lagi. Tuh, teman-teman. Oke, silakan Mbak Vina. Mungkin ada untuk kalimat penutupnya. Enggak. Ya, pokoknya itu aja sih. Em, ya memang kalau liputan tuh awalnya memang susah, cuman kalau
seiring pengalaman nanti paham kok tekniknya. Intinya pengalaman, gitu aja. Ya, Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. oke. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Vina sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih, Semoga Mbak. bermanfaat. Ya teman-teman, kalau untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa lanjut di Telegram atau di WA. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya dan saya mohon maaf untuk kendala teknis yang tadi. Ya, semoga minggu depan kita bisa tepat waktu ya, tidak terkendala teknis lagi. Dan hari ini akhirnya juga nggak bisa live YouTube karena nggak tahu ini saya juga kok nggak bisa gitu. Biasanya sih langsung klik langsung bisa, tapi nggak tahu ini kenapa. Coba nanti saya cari tahu dulu. Udah kalau gitu saya juga terima kasih banyak sudah kehadirannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menuju siang teman-teman. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina, Mbak Cynthia. Sama-sama guys.